banyak pertanyaan ke Kak Yatno Bintang tentang apakah guru boleh melukai siswa, apakah guru boleh mencubit atau mukul. Jawab saya tidak boleh. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kak Yatno Bintang. Kali ini Kak Yatno Bintang akan menjawab berbagai pertanyaan dari para guru, orang tua, dan khalayak umum. Pertanyaannya berikut ini. Apakah guru boleh memukul siswa untuk tujuan pembelajaran? Pertanyaan itu pertanyaan lama. Untuk era sekarang tidak boleh. Guru tidak boleh melukai anak, nempeleng, membuli, mengolok-olok, jewer, jambak, bahkan memberikan cap pada muridnya karena muridnya rambutnya keriting. Keriting, maju keriting. Tidak boleh. Mengapa tidak boleh? Karena itu peninggalan penjajah, peninggalan kolonial. Dulu guru kolonial ketika mengajar pribumi, dia main kekerasan supaya pribumi itu mengikuti, manut, nurut. Dan ketika nurut mudah dijajah, mudah diombang-ambingkan. Tidak boleh ya. Lalu bagaimana caranya mengajar supaya anak tidak nakal? Yang pertama, anak nakal itu wajar karena belum tahu aturan, belum tahu pengetahuannya, dan bisa jadi menguji coba melakukan. Dan yang keempat, dia melihat teman lain begitu, saya akan begitu. Maka cara guru supaya dia ikut adalah beri aturannya, lalu sepakati bersama kalau aturan tidak diikuti, dituruti, apa yang harus dilakukan. Nah, hukumannya tidak boleh bentuk kekerasan dan tidak boleh menulis 100 kali. Saya tidak akan mengulangi perbuatan jelek ini 100 kali, tidak boleh. Caranya, hukumlah dengan menuliskan sebuah cerita mengapa dia sampai melakukan itu. Sampai 1 halaman buku saja dia akan cerita. Saya melakukan ini karena saya ingin seperti ini. Menurut saya begitu. Anak nanti akan menjadi penulis hebat. Cara kedua, guru harus mengetahui latar belakang siswa. Siswa satu dengan siswa yang lain berbeda-beda. Yang pertama, beda gaya berpikirnya. Yang kedua, beda gaya belajarnya. Yang ketiga, beda wataknya. Ada yang sanguinis, ada melankolis, ada plekmatis. Lalu beda sifat berdasarkan golongan darahnya. Beda sifat berdasarkan zodiaknya. Beda sifat berdasarkan, ya pokoknya banyak. Maka guru hebat pelajari ciri siswa seperti itu sehingga nanti mudah mengendalikan. Nah, yang ketiga, dekati dengan senyuman, anak akan senyum. Mengapa? Karena mendidik itu tidak sekali. Ulangi lagi, ulangi lagi, ulangi lagi. Lama-lama dia akan ngikut. Anak Indonesia ke depan tidak boleh dibawa ketakutan dari gurunya. Tidak boleh dibawa rasa dendam kepada gurunya. Ya, apakah banyak metode pembelajaran yang bisa dipakai supaya anak tidak nakal, Pak? Banyak sekali. Banyak metode pembelajaran yang bisa dipakai agar anak tidak nakal. Yang pertama, metode pembelajaran yang berbasis bergerak. Anak semakin banyak bergerak, dia semakin lupa dengan tingkat kenakalannya. Ada gaya belajar yang lewat metode menyanyi, lewat metode yang lain, dan lewat metode peran. Jadi yang nakal-nakal itu coba diperankan menjadi ketua kelas, menjadi apa. Dan pokoknya banyaklah metode untuk itu. Jadi jangan khawatir,
belajar terus metode-metode yang harus digunakan, nanti suatu saat akan menemukan cara praktisnya untuk nangani anak bandel. Lalu mengapa banyak guru yang selalu melukai anaknya atau muridnya? Guru-guru yang seperti itu bisa jadi khilaf. Yang kedua karena belum tahu cara yang paling tepat untuk menangani anak seperti itu. Yang ketiga tidak menyadari bahwa dirinya guru sehingga emosinya muncul. Emosi muncul adalah emosi selaku pribadi sehingga dikatakan melawan pada gurunya. Lalu guru itu tidak bisa mengalih kodekan kapan menjadi pribadi, kapan menjadi guru. Ketika menjadi guru, sifat pribadinya harus ditahan. Nah, yang terakhir, cara guru bisa jadi kurang pas bagi siswa sehingga siswa memberontak. Ya, lakukan itu. Mengapa banyak sekolah yang justru menerapkan sifat-sifat kekerasan seperti itu? Tidak banyak. Paling-paling guru yang seperti itu rata-rata guru yang belum paham betul, mainnya kurang jauh, sehingga baca-baca bukunya kurang, diskusi dengan orang lain kurang, duduknya kurang lama, maksudnya mengkaji detail, dan yang ketiga ngaduk kopinya kurang nikmat. Cobalah mengajar dengan kenikmatan yang bagus, nikmati mengajarnya, anggap bahwa yang belajar ini adalah anak-anak yang kelak akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa. Anggaplah bahwa dia adalah manusia yang juga harus dimanusiawikan, dan tenang, atur irama mengajar. Jangan masukkan pribadimu ke dalam gaya mengajar. Pribadimu adalah pribadimu, guru adalah guru. Nah, ketika mengajar, masuklah ke dunia guru. Bagaimana supaya banyak guru tahu, Pak, tentang cara pembelajaran yang harus ramah anak? Ya, caranya gampang. Satu, ikuti aturan yang ada. Karena aturan pendidikan kita tidak menerapkan siswa harus dibully, harus disakiti. Tidak, ikuti saja. Yang kedua, diskusi dengan para guru dalam rapat, omongkan ke kepala sekolah bagaimana caranya yang bagus untuk menangani hal itu. Nah, yang ketiga, banyak membaca. Ya, banyak membaca itu sangat penting tentang perkembangan-perkembangan pendidikan masa kini. Yang keempat, berani melakukan yang beda dengan cara sangat ramah anak. Ya, kalau tidak bisa hari ini mungkin besok, nggak bisa besok mungkin lusa. Jadi nggak usah emosi. Nah, yang kelima, anak suruh mengingatkan kalau kita bersuara keras marah pada anak atau membuli, beri skor. Kita jadi ingat. Kadang kita ngajar itu lupa kalau sudah membuli, merundung orang lain, lupa kalau jewer begitu. Ya, tahan untuk itu. Yakin ada hari, ada perubahan, ada kesempatan, lakukan yang terbaik. Anda layak mengajar dengan hebat. Anda adalah mitra para orang tua, dan orang tua juga mitra pada guru. Saya pikir itu bisa ya. Itulah jawaban-jawaban dari Kak Yano Bintang. Jangan lupa subscribe. Ada musik ya, Daun Pisang Entertainment, serta ada Anak Bocakin. Sampai di sini, salam Kak Yano Bintang. Audio Jungle. Audio Jungle.